Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Fahrul Razi, mahasiswa aktif terjemah semester 6 kelas A, angkatan 2018. Pada mata kuliah penyuntingan naskah penerjemahan ini, saya mendapat tugas untuk mempresentasikan materi mengenai sinopsis. Baiklah kawan-kawan, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita menuju materi utama. Sinopsis. Apa sih sinopsis itu? Sinopsis adalah sebuah ringkasan isi sebuah buku dan biasanya diletakkan pada cover belakang buku atau pada kulit belakang buku. Sinopsis berfungsi untuk membantu calon pembaca mengetahui garis besar atau kandungan buku tersebut. Seperti halnya biografi pada sebuah buku. Sinopsis pada sebuah buku pun memiliki bagian-bagiannya, yaitu yang pertama terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang buku tersebut. Yang kedua, ada isi yang berisi garis besar isi buku, dan yang ketiga terdapat penutup yang berisi manfaat buku serta target pembaca. Selanjutnya, berapa panjang sih ideal sinopsis? Berapa panjang ideal sinopsis sebuah buku? Sebenarnya ya, sampai saat ini tidak ada patokan yang pasti mengenai panjang ideal sebuah sinopsis. Akan tetapi ya kawan-kawan perlu diingat, karena ditempatkan pada cover belakang, sebaiknya sinopsis itu tidak lebih dari 1 halaman cetak. Apabila melebihi dari 1 halaman cetak, maka akan sulit menempatkan sinopsis tersebut. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini saya memiliki contoh sinopsis sebuah buku yang dikutip dari cover belakang buku Agustinus Darsono yang berjudul Kantor Depan Hotel, Grasindo 1992. Baik, kawan-kawan, akan saya bacakan ya. Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini cukup menggembirakan. Sejalan dengan itu, tentu dunia perhotelan di Indonesia pun perlu mendapat perhatian. Salah satu usaha yang dapat menunjang pengembangan perhotelan adalah tersedianya buku yang memberikan informasi lengkap tentang seluk-beluk hotel. Buku ini khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan kantor depan hotel, baik itu organisasinya, peranannya, seksinya, administrasinya, dan keluhan tamu. Selain itu juga dibicarakan jenis akomodasi, klasifikasi hotel, harga kamar, dan jenis kamar. Para siswa sekolah menengah industri pariwisata tentu amat memerlukan buku ini. Di samping itu, mahasiswa akademi perhotelan dan peminat perhotelan dapat mengambil banyak manfaat dari buku ini. Baik kawan-kawan, mari kita bedah ya bagian-bagian sinopsis tersebut. Pada paragraf pertama, latar belakang dari sebuah sinopsis ini yaitu perkembangan pariwisata di Indonesia ini cukup menggembirakan. Oleh karena itu, dunia perhotelan di Indonesia pun perlu mendapat perhatian. Salah satu usaha yang dapat menunjang pengembangan perhotelan adalah tersedianya buku yang memberikan informasi lengkap tentang seluk-beluk hotel. Dari sini sudah sangat jelas ya, mengapa buku ini diterbitkan, yaitu untuk menunjang pengembangan perhotelan jadi untuk menunjang pengembangan perhotelan yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Itu latar belakang sinopsisnya terdapat pada paragraf pertama. Yang paragraf kedua, jadi isi dari sebuah sinopsis ini, gambaran isi bukunya itu, buku ini khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan perhotelan atau dengan kantor depan hotel, baik itu organisasinya, peranannya, seksinya, administrasinya, keluhan tamu. Selain itu juga dibicarakan jenis akomodasi, klasifikasi hotel, harga kamar, dan jenis kamar. Dari sini sudah sangat jelas ya, para pembaca pun sudah sangat jelas ya, buku ini membicarakan khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perhotelan, seperti itu kawan-kawan. Dan pada paragraf ketiga atau pada penutup, di sini terdapat target pembaca. Ada 3 target pembaca yang disebutkan di sini, yaitu para siswa sekolah menengah industri pariwisata, mahasiswa akademi perhotelan, dan peminat perhotelan. Nah, pada bagian penutup ini terdapat 3 target pembacanya, 3 golongan tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Menurut saya ini sinopsis sudah sangat baik, sudah amat baik ya. Dilihat dari panjang sinopsisnya pun sudah cukup pas, sudah sangat solid, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Jadi cocok untuk diletakkan pada cover bagian belakang buku. Seperti itu kawan-kawan. Oh ya, di sini saya ingin memberikan catatan ya mengenai perbedaan sinopsis dengan cuplikan. Karena kawan-kawan semua mungkin masih ada yang belum paham ya. Jadi cuplikan ini biasanya diletakkan sama seperti sinopsis di bagian cover belakang buku, tetapi cuplikan ini berisi mengenai pendapat para tokoh besar mengenai pengarang atau mengenai buku tersebut yang bersifat positif dan menguntungkan si penulis buku. Dan yang kedua itu berisi tentang
cuplikan mengenai isi buku tersebut atau kutipan-kutipan teks yang paling menarik yang terdapat buku itu diletakkan ya, dimunculkan pada bagian cover belakang. Hal itu ditujukan untuk menarik minat pembeli agar semakin yakin dalam membeli buku tersebut. Jadi kedua hal ini merupakan sebuah cuplikan ya. Jadi tadi terdapat kutipan para tokoh dan kutipan teks ya, kutipan teks dari dari teks yang terdapat dalam buku, teks yang paling menarik. Dan kedua kutipan tersebut merupakan cuplikan ya, bukan sebuah sinopsis. Karena sinopsis tersebut hanya memiliki 3 bagian. Jadi ada pendahuluan, isi, penutup, dan tidak ada cuplikan atau pendapat-pendapat para tokoh tersebut. Mungkin dari sini sudah dirasa jelas ya, sudah cukup jelas mengenai perbedaan sinopsis dengan cuplikan. Baiklah kawan-kawan, kiranya itu saja yang dapat saya presentasikan ya, dapat saya jelaskan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kita semua sama-sama masih belajar, masih menuntut ilmu, dan saya di sini berdoa ya, semoga kita semua umumnya dan khususnya kepada ibu dosen kita, Ibu Darsita, semoga kita dipanjangkan umurnya dan disehatkan selalu badan kita, serta diberikan rezeki yang halal dan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.